Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama belajar melakukan operasi hitung dengan dua pecahan berbeda. Dan pada kali ini kita akan membahas pecahan biasa dengan pecahan desimal. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa silahkan kalian berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta silahkan kalian klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Oke, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Untuk materi tentang operasi hitung, pecahan biasa dengan pecahan biasa atau pecahan desimal dengan pecahan desimal sudah ada dalam video pembelajaran sebelumnya. Silahkan kalian lihat di daftar video yang sudah diupload di channel Fatur Edukasi. Kali ini kita akan belajar menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah merubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Yang kedua adalah masukkan operasi hitung. Nah, kita rubah terlebih dahulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa karena untuk memudahkan operasi hitung yang akan dilakukan. Cara merubah, lihat berapa angka di belakang koma, tuliskan angka 0 sebanyak itu juga. Caranya adalah lihat terlebih dahulu angka di situ ada 0,25. Setelah tanda koma itu ada angka 2 dan 5. Artinya ada dua angka di belakang tanda koma. Yang diberi garis bawah itu ada angka 2 dan angka 5. Jadi angka 2 dan 5 taruh di bagian atas menjadi pembilang. Dan berapa tadi? Berapa angka? 2 angka. Angka 2 dan angka 5. Jadi nolnya dituliskan 2 kali jadi per 100. Jadi 0,25 sama dengan 25 per 100. Artinya 100 di bawah itu untuk memudahkannya adalah kita tinggal menuliskan sesuai dengan banyaknya angka yang berada di belakang koma. Contoh lainnya 0,4 ketika setelah tanda koma hanya ada angka 4 saja, satu saja angka yang berada di belakang tanda koma, maka berarti 4 ditulis per 10. Nolnya cukup satu saja. Nah, itu untuk angka sebagai contoh 0,25 dan 0,4. Contoh yang ketiga yaitu 1,04. Ingat, lihat berapa angka di belakang koma, tuliskan angka 0 sebanyak itu juga. 1,04. Maka tuliskan secara keseluruhan 104 per berapa tadi? Berapa angka yang ada di belakang tanda koma? Ada dua angka, angka 0 dan angka 4. Berarti pernya per 100. Jika satu angka tadi pernya per 10, 10 angka 0-nya ada 1. Dan sedangkan ketika 3 angka maka dia pernya per 1000 dan seterusnya. Ketika 4 angka maka dia pernya per 10.000. Kalau tadi 0,25 dituliskan hanya 25-nya saja, namun ketika ada angka lain selain angka 0 di depan tanda koma, maka angka tersebut harus ikut dituliskan. Ingat, harus ikut dituliskan. Jadi ketika 1,04 maka harus ditulis seluruhnya 104 atau 104 per 100. Contoh yang kedua 1,456. Ingat, tuliskan keseluruhan 1456 karena bukan angka 0 di depan angka koma. Tinggal dilihat berapa angka yang ada di belakang tanda koma.
dihitung ada angka 4, angka 5, dan angka 6. Jadi ada 3 angka, maka nolnya ada 3, jadi pernya per 1000. Jadi 1,456 sama dengan 1456 per 1000. Itu merupakan contoh dari merubah dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita tinggal menghitung berapa banyak angka yang di belakang tanda koma. Ketika 1 berarti pernya per 10, ketika 2 berarti pernya per 100, ketika 3 pernya per 1000. Kita lanjutkan, 1/2 tambah 0,25 sama dengan 0,25 dirubah terlebih dahulu tadi sama dengan 25/100. Jadi kita tuliskan 1/2 ditambah 25/100. Setelah dituliskan, kita tinggal memasukkan ke dalam tahap yang kedua, yaitu memasukkan ke dalam operasi hitung. Bagaimana caranya? Kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya, maka kita menggunakan perkalian silang. 1 kali 100 ditambah 25 dikali 2 per 2 kali 100 atau 100 dikali 2. 1 kali 100, 100 ditambah 25 kali 2 sama dengan 50. Jadi 100 tambah 50 sama dengan 150. Pernya ingat sama, meskipun 200 ditambah 200 bukan ditambahkan, penyebut tidak perlu ditambahkan, hanya pembilang saja. Jadi 150/200 kita sederhanakan dibagi 50. Apakah harus dibagi 50? Tidak, dibagi dengan angka yang kecil terlebih dahulu juga bisa. Jadi 150 di situ Bapak kasih contoh dibagi 50 dapat hasilnya 3, dan 200 dibagi 50 hasilnya adalah 4. Sehingga 1/2 ditambah 0,25 hasilnya adalah 3/4. Jadi hasil dari tadi operasi hitung yang ada 1/2 ditambah 0,25 sama dengan 3/4. Itu merupakan contoh yang pertama. Sekarang kita lanjutkan pada contoh yang kedua. 3/4 ditambah 1,5. Kita rubah terlebih dahulu 1,5-nya. Karena satu angka di belakang koma berarti pernya per 10. Angka secara keseluruhan 1,5, maka dituliskan 15/10. Kita masukkan 3/4 tambah 15/10. Seperti tadi kita menggunakan cara perkalian silang. 3 kali 10 ditambah 15 kali 4 per 4 kali 10 atau 10 kali 4. 3 kali 10 30, 15 kali 4 60 per 40. Kita jumlahkan 30 tambah 60 sama dengan 90 per 40. Kita sederhanakan, di situ dicontohkan dibagi dengan angka 10. Jadi 90 bagi 10 sama dengan 9, dan 4 dibagi 10 sama dengan 4. Langkah selanjutnya, ingat ketika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita harus belajar merubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana cara merubahnya? Silahkan kalian simak video-video sebelumnya tentang merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, langkah sederhananya adalah kita membagi 9 dibagi 4 dapat 2, sisa 1/4. Jadi 9/4 sama dengan 2 1/4. Bagaimana prosesnya? Kalian harus mengingat kembali pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak di materi sebelumnya. Sehingga 3/4 ditambah 1,5 sama dengan 2 1/4. Berarti tadi hasil operasi hitung berkaitan dengan 3/4 ditambah 1,5 tadi memiliki hasil yaitu 2 1/4. Ingat, langkah pertama kita harus merubah terlebih dahulu pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa.
Ketika satu angka di belakang koma berarti pernya per 10. Ketika dua angka di belakang koma berarti dia pernya per 100. Ketika tiga angka di belakang koma maka pernya per 1000 dan seterusnya. Dan ingat, ketika berada di yang di depan koma yaitu angka 0 maka tidak perlu dituliskan. Namun ketika misalnya sebagai contoh yang ada ini 1,5 maka angka 1 tetap diikutkan dan bergandengan dengan angka 5. Jadi 15 per berapa angka di belakang koma? Ketika satu angka maka dia per 10. Ketika dua angka dia per 100 dan seterusnya. Oke, mungkin itu pembelajaran pada kali ini. Silahkan putar ulang terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan soal latihan yang sudah disiapkan. Ingat, kembali ada dua langkah. Yang pertama, kita harus merubah terlebih dahulu dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dan selanjutnya kita melakukan operasi hitung seperti biasa yang sudah diajarkan. Latihan pertama yaitu 1/5 ditambah 1,5. Yang kedua 3/6 ditambah 0,5. Yang ketiga 4/5 ditambah 0,15. Yang keempat 6/9 ditambah 0,45. Yang kelima 1/8 ditambah 0,125. Itu merupakan soal latihan yang bisa kalian kerjakan berkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan pada pembelajaran kali ini. Demikian pembelajaran ini Bapak sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kalian. Dan sebelum mengerjakan harus kalian teliti terlebih dahulu soal-soal yang ada agar tidak terjadi kesalahan dalam mengerjakan. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mengerjakan.